bukan bapak kamu. Mbak nggak bisa dong ngelarang Tika itu nggak boleh deket-deket sama Dokter Rizal. Sekarang kamu pilih, si Mbah atau dia. Izinkan aku mencintai kamu. Aku juga cinta sama kamu. Udah nggak ada cara lain. Naira, kamu yang makan racun. Kenapa Naira? Atika, Naira kenapa? Kamu racunin? Saya nggak tahu. Ada apa sih? Itu tadi keracunan. Abis makan nasinya Atika ya? Iya. Aduh. Pari, bawa ke rumah sakit. Iya, cepet, Pari, cepet. Saya juga ikut ya, Mas. Tante, kita ketemu di RSCM aja. Aku tahu ini ulah tante kan, tapi tante salah sasaran. Dibawa ke rumah sakit secepatnya. Kamu kebut Fahri, please kebut. Iya, tante. Naira. Ya Allah, kok perasaan kamu tiba-tiba jadi nggak enak gini? Semoga nggak terjadi apa-apa sama Naira. Iya, masuk. Permisi, maaf dok. Visit dokter. Ya, sebentar ya. Nanti saya ke sana. Iya dokter, permisi. Enggak, dia pasti baik-baik aja. Dia pasti baik-baik aja. Ya Allah, hidungi anak kamu ya Allah. Halo sayang. Kang Mas, tolong buruan ke RSCM ya. Ntar dulu, Tika.
Ini emangnya ada apa? Hah? Ini Kang Mas, Mbak Naira itu keracunan setelah makan nasi liwetnya Tika. Masya Allah, kok bisa kayak gitu? Wes lah, mendingan sekarang Kang Mas kesini aja, nanti Tika ceritain ya. Karena pasti semuanya bakalan nyalahin Tika di sini, Kang Mas. Iya. Kamu tunggu ya. Itu ada Atika sama Fahri. Ngapain mereka nunggu di depan ICU? Siapa yang sakit ya? Fahri. Naira gimana? Naira udah dibawa ke ruang ICU, Tante. Sekarang lagi ditangani sama dokter. Tika, ini kenapa bisa begini, Tika? Ada apa ini? Hah? Siapa yang dibawa sama berangkat ke dalam? Mama kenapa mesti nampar Atika sih, Ma? Papa tanya aja sama dia. Kenapa Naira bisa dibawa ke sini? Jadi Naira yang dibawa sama berangkat ke ICU? Kenapa, Ma? Ada apa yang terjadi sama Naira? Ini Papa dia yang udah ngeracunin Naira sampai Naira dibawa dan Naira ada di dalam situ sekarang. Dia yang udah racunin Naira. Naira, keracunan nasi liwet buatan Atika, Om. Ya? Om. Sabar dulu, Om. Harus jelas dulu masalahnya, Om. Belum tentu Atika pelakunya. Sultan, kamu nggak usah ikut campur ya. Saya cuma mau tanya, kenapa dia tega ngeracunin Naira? Demi Allah, dokter. Tika sama sekali nggak ngeracunin apa-apa Mbak Naira kok, dokter. Saya sama sekali nggak tahu apa-apa, dokter. Iya, Om. Saya yakin, kalaupun Naira itu keracunan, bukan Atika yang ngeracunin. Kamu nggak usah melindungi orang yang salah, Sultan. Kamu dengar ya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Naira, saya nggak akan lepaskan kamu. Naira, dok, maaf, biar saya tangani anak saya sendiri. Oksigen. Gak usah sok nangis kamu. Sini kamu. Tante. Minggir. Atika tidak bersalah, Tante. Saya mau hajar orang yang udah berusaha meracun dan membunuh anak saya. Tante. Ayo, minggir. Tante. Sini kamu, sini. Ibu. Kamu kenapa jahat, ha? Naira salah apa sama kamu? Ibu. Tapi kamu tega meracun anak saya. Ibu saya sama sekali tidak melakukan hal itu, Ibu. Bohong kamu. Tante. Ibu pukul saya aja. Ibu pukul saya aja kalau memang itu bisa menyembuhkan Mbak Naira, saya ikhlas, Ibu. Saya pukul. Anak saya bukan. Tante, udah, Tante. Tante, nyakitin semut aja Atika ini nggak tega. Apalagi ngeracunin Naira. Naira gimana, Pak? Masa krisisnya udah lewat. Sekarang kita tinggal nunggu dia sadar. Mama mau ketemu anak Mama. Stop. Kalian nggak boleh masuk. Kamu Atika, sebaiknya kamu sekarang pergi dari sini. Karena kehadiran kamu di sini cuma bikin saya emosi. Tapi dokter... Nggak ada tapi-tapian. Apapun alasan kamu, saya tetap percaya. Kalau kamu dekat Naira, Naira pasti celaka. Karena kamu pasti berusaha untuk menyalahkan dia, kan?
Tika akan buktikan sama semuanya, Kang Mas. Kalau bukan Tika yang ngelakuin hal itu. Kalau Mbak Naira itu keracunan bukan karena Tika, Kang Mas percayakan sama Tika. Iya, Tika, iya. Saya percaya sama kamu, Tika. Di saat semua orang akan mendukung kamu, saya satu-satunya orang yang akan melindungi kamu, Tika. Saya yang pasti akan melindungi kamu dengan tangan saya sendiri, Tika. Sekarang kamu tenang ya. Ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Kamu harus bertahan, Nay. Kamu harus kuat. Naira kuat kok, Ma. Dia pasti bisa bertahan. Dia pasti selamat, Ma. Kamu harus selamat. Yaudah, kita berdoa untuk keselamatan dia ya, Ma. Bapak, Nay, Naira. kamu kenapa gini? Papa kenapa? Naira kenapa, Pak? Nay, Papa kenapa? Naira kenapa kayak begini, Bapak? Naira, sayang. Papa kenapa kayak begini, Pak? Maaf, Dokter Ira. Sebaiknya dokter dan ibu di luar saja dulu. Biar kami yang nangani, Dok. Udah, coba. Yuk, kita keluar. Mak, udah, Mak. Kita keluar. Biar dokter. Iya, dokter begini ya. Kita keluar. Bu, bagaimana keadaannya Mbak Naira, Bu? Kamu dengar ya? Di dalam ruang ICU, Naira anak saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Dan itu semua karena kamu. Kalau sampai nyawa anak saya nggak tertolong, kamu harus ganti nyawa dia sama nyawa kamu. Ngerti? Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan, Tante. Karena bukan Atika pelakunya. Diam kamu, Sultan. Nggak usah ikut campur kamu. Ini antara saya sama anak yang nggak tahu diri. Sebelum kamu menggantikan nyawa Naira dengan nyawa kamu, saya sendiri yang akan seret kamu ke penjara. Silakan, Bu. Silakan Ibu kalau mau melakukan itu semua. Tika rela, Bu. Tika ikhlas, Bu. Tika, kamu itu ngomong apa sih? Kamu gak bersalah, Tika. Saya tahu saya nggak salah. Tapi kalau memang saya harus seperti itu, supaya semuanya baik-baik aja, kenapa tidak toh, Kang Mas? Kamu nggak usah banyak bacot. Biar polisi yang membuktikan semuanya. Biar mereka yang membuktikan kalau kamu itu bersalah. Bu Yulia, polisi itu bisa saja salah selidik, Bu. Tapi Allah tidak.
Allah tidak akan pernah salah selidik, Bu. Saya yakin sekali. Nanti juga pasti akan ketahuan kalau Tika itu bersalah atau tidak, Bu. Pergi kamu dari sini. Pergi! Muak lihat kalian berdua, muak. Papa suruh mereka pergi, Papa. Pergi, saya bilang pergi. Saya tidak salah, Bu. Udah, Tika. Ayo kita pergi. Enggak, Kang Mas. Saya akan tunggu Mbak Naira itu sampai siuman. Saya akan tunggu dia di sini. Tika, sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum saya juga jadi marah. Saya nggak salah, Bapak. Maafin Mama, Naira. Maafin Mama. Mama yang udah bikin kamu jadi seperti ini. Tapi semua ini gara-gara Atika. Kalau aja dia nggak masuk dalam kehidupan kita, Mama nggak mungkin bertindak seperti ini. Dia yang udah bikin tangan Mama bikin kamu kecelakaan. Anak Mama sendiri jadi celaka. Mama sendirian, tolong tinggalin Mama dulu. Bu, Agus, Bu. Kamu berani sekali masuk sini. Kalau sampai suami saya lihat gimana? Udah kamu keluar. Kamu tuh berani ya? Kamu keluar, saya udah pusing tahu kamu keluar. Gus. Kamu kembali ke gerobaknya Atika. Kayaknya racun di dalam plastik, kayaknya jatuh di sana, nggak ada dalam tas saya soalnya. Oke, kamu ambil, terus kamu taruh di dapurnya Nino, rumahnya Nino, tempat Atika biasa masak. Pokoknya kamu cari deh, deket gerobaknya Atika sana pasti ada kok. Ngerti? Iya, Bu, iya, Bu. Ya udah buruan sana cepet. Iya, Bu. Masih, Bu. Apa itu racunnya ya? Bagusnya aku taruh di mana ya sisa racun ini ya? Aku tahu maksudnya Bu Yulia. Kalau disimpan di sini, polisi gampang nemuinnya. Pinter banget Bu Yulia. Tapi taruh di mana ya? Kak Nino, ngapain kamu di dapur malam-malam? Lapar ya? Hah? Ditanya kok diem toh? Ngapain kamu toh? Loh. Loh, siapa ini? Agus? Nah, Agus toh? Iya, Mbak. Aduh, kenapa kamu? Kepleset, Mbak. Iya. Bangun, nak. Bangun. Aduh, kamu itu lebih... Mana? Sakit mana? Ada, Mbak. Maaf. Obati ya. Iya, Mbak. Obatnya ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kalau sampai ini semua terbongkar,
Yang pasti itu bukan dari mulut aku, Tante. Apanya yang terbongkar? Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Aduh, perih. Aduh. Jadi ceritanya gitu, Mbah. Aduh, Mbah, pelan-pelan, Mbah. Jadi sekarang ini toh, Mbak Naira itu sudah dirawat di rumah sakit, Mbah. Untungnya tuh, Mbah, racun yang ada di perutnya Mbak Naira itu sudah bisa dikeluarkan, Mbah. Tidak mungkin toh nak, kalau misalnya dia keracunan, lah yang lain juga yang pada makan nasi di sana itulah keracunan juga toh. Wah, Mbah, aku nggak tahu, Mbah. Pokoknya intinya itu Bu Yulia nuduh kalau yang meracuni Mbak Naira itu Mbak Atika. Tuh. Atika ndak mungkin ngeracuni orang. Kok sembarangan. Ini jangan-jangan malah Bu Yulianya ini yang nyebar-nyebar racun, tapi malah kena anaknya sendiri. Aduh, sampun, Mbah, sampun. Mbah, jangan berspekulasi. Takutnya berbahaya, Mbah. Yaudah, Mbah. Agus tak pamit pulang dulu. Kalau Agus di sini nanti Mbah ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas ya. Mbah, terima kasih ya, Mbah. Bareng-bareng. Enggak. Tante lihat sendiri kan sekarang. Sampai detik ini, Naira masih belum sadar di ruang ICU. Dan Tante nyalain Atika. Kalau sampai polisi nyelidikin ini, dan terbukti Tante sendiri yang salah, gimana perasaan Naira dan Om Rizal, Tante? Polisi nggak akan curiga, Fahri. Kecuali kalau ada yang nyanyi. Makanya kamu jangan bocorin. Kalau sampai ini semua terbongkar, yang pasti itu bukan dari mulut aku, Tante. Apanya yang terbongkar? Maksudnya Atika, Papa. Kalau sampai Mama jadi lapor dia ke polisi kan bisa habis dia. Mah, udah lama itu bisa kita pikirin belakangan. Sekarang kita harus mikirin Naira. Naira kenapa lagi? Kondisinya kritis, Mah. Racunnya sudah sampai ke pembuluh darah. Terus apa yang harus kita lakuin? Gimana dong ini, Papa? Gimana? Kita sekarang menunggu reaksi obatnya untuk menetralkan racunnya. Naira, maafin Mama, sayang. Maafin Mama. Maafin Mama? Kenapa, Ma? Karena Mama nggak bisa jaga anak Mama sendiri. Mama bisa jaga dia dari Atika. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa, Ma. Berdoa semoga Allah menyelamatkan Naira. Sehingga Naira bisa berkumpul sama kita lagi. Ini semua gara-gara Atika. Kali ini tidak ada maaf sama sekali bagi kamu. Tante! Ya wes, Kang Mas. Mendingan langsung pulang aja ya. Ntar kalau Mbah tahu Kang Mas di sini marah lagi. Ya udah. Kalau gitu saya pulang ya. Itu nak Sultan toh? Iya, Mbak. Tika, sudah berapa kali sih Mbah bilang, jauhi Nak Sultan.
Kamu lihat sekarang kan, sejak kamu pacaran sama dia itu, hidup kamu jadi tambah susah. Mbah ini ngomong apa sih, Mbah? Tika, Simbah ini memang buta. Tapi Simbah tahu apa yang terjadi di sekitar Simbah. Tapi Mbah, dulu waktu kamu tunangan dengan Nak Fahri, gak ada tuh kejadian aneh-aneh, ya kan? Itu artinya apa, Nduk? Artinya Tuhan tidak merestui hubunganmu dengan Nak Sultan. Ngono loh. Tika mohon jangan ngomong seperti ini, toh, Mbah. Biar Nak Sultan sekalian denger ini. Wis, Nduk, jauhi keluarga Dokter Rizal itu. Mereka itu bukan orang-orang yang pantas kamu baikin. Karena pikiran mereka itu cuma yang jelek terus sama kamu. Mbak dulu pernah ngajarin Tika kan. Katanya kalau orang berbuat jahat sama kita itu nggak boleh ngebalas semua kejahatan lagi ke mereka. Karena pasti kejadian dendam-dendaman itu nggak akan ada habisnya, Mbak. Mbak ingat kan dengan kata-kata Mbak itu? Kamu jangan ngajarin Simbah, Tondo. Simbah ini tahu lebih banyak daripada kamu. Huh? Lu wis mundur, ngono loh. Daripada kamu menyesal di kemudian hari, Nak. Enggak, Mbah. Tika nggak akan pernah mundur sampai semuanya itu ketahuan, Mbah. Karena Tika juga yakin kalau Dokter Rizal itu juga pasti akan tahu kalau sebenarnya Tika itu nggak bersalah, Mbah. Jangan sebut lagi nama itu depanku. Simbah nggak suka mendengarnya. Percaya sama Simbah, Nduk, percaya. Orang itu nggak akan pernah melupakan, berhenti membenci orang yang sudah membuat anaknya nyaris mati. Sama dengan Simbahmu, ngerti? Simbah juga tidak akan pernah melupakan orang yang sudah membuat anak Simbah meninggal dulu. Maksud Simbah? Sudah. Simbah nggak ngomong lagi. Nggak mau ngomong lagi. Kang Mas lihat sendiri kan kalau Simbah itu aneh sekali. Tiba-tiba Simbah itu benci sekali sama Dokter Rizal. Dan saya juga nggak tahu kenapa. Kayak seakan-akan Simbah itu udah kenal sama Dokter Rizal lama gitu. Iya, Tika. Saya juga heran. Begitu mendengar nama Dokter Rizal, Simbah langsung marah besar. Kapan ya Simbah pernah ketemu Dokter Rizal? Ini yang racun itu siapa ya? Atika. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Tante Yulia gimana, Om? Nggak apa-apa, masih pingsan. Sekarang ditemenin sama suster. Tapi Tante Yulia nggak apa-apa kan, Om? Ya, insya Allah nggak apa-apa. Kita tinggal tunggu sampai dia sadar. Sebenarnya Om Rizal kasihan juga. Om Rizal pengen banget ketemu sama anak kandungnya dari perempuan lain. Tapi Tante Yulia pasti nggak terima. Naira yang kasihan. Sekarang malah dia jadi korban. Atika juga kasihan. Dia pengen banget ketemu sama ayah kandungnya. Sekarang gue yang di tengah-tengah. Malah gue sendiri yang bingung. Gue jadi kasihan sama semuanya sih. Cepat sadar ya, Nak ya. Cepat sembuh. Jangan bikin Papa khawatir. Jangan bikin Papa sedih. Mama kamu tadi pingsan lihat kondisi kamu terakhir seperti ini.
Suster, ini Dokter Rizal. Tolong ke ruangan, bantu saya sebentar. Permisi, Dok. Sus, tolong jaga Naira. Kalau ada apa-apa hubungi saya atau hubungi Dokter Bambang. Baik, Dokter. Om Rizal mau kemana ya? Ibu Yulia, Saya di mana? Ibu ada di ruangan UGD, Bu. Sayang, Ibu jangan dulu bangun, Bu. Ibu belum agak mendingan. Enggak. Saya udah baik kok. Saya nggak apa-apa. Ibu jangan dulu pergi, ntar saya diomelin sama Pak Rijal, Bu. Mau cari suami saya. Tante Yulia udah sadar. Tante mau kemana? Saya mau cari suami saya. Barusan aku lihat Om Rizal pergi bawa mobil. Ya udah, Fahri tolong kamu jagain Naira ya. Kalau ada apa-apa cepat hubungin saya ya. Tante mau kemana? Saya mau kejar suami saya harus tahu dia mau kemana lagi. Titip Naira ya. Kamu nih gimana sih? Tadi kamu suruh Mama korek-korek sampah deket dagangan. Sekarang kamu suruh Mama cari-cari di gerobak. Nggak ada buktinya. Ya lagian, ngapain sih Mama pakai buang? Itu kan barang bukti, Ma. Ribet banget. Tante, Kak Sultan, katanya Naira keracunan nasi liwetnya Atika. Terus Tante Yulia juga nuduh Atika pelakunya. Tapi sih Nino yakin Atika nggak mungkin setega itu. Tapi masalahnya kalau ini sampai ke pihak berwajib, bisa-bisa ini jadi masalah yang besar. Makanya kita harus cari barang bukti, biar kita juga kuat. Oh my God, Papa ke rumah Nino. Oh no, bisa ketemu Mbak Marni. Aduh, bisa ketemu Mbak Marni kalau begini. Kenapa bisa sampai kayak gini sih? Tapi jadi penasaran. Ini yang ngeracun itu siapa ya? Atika. Atikalah yang telah meracuni Naira. Barang bukti apapun yang kalian cari nggak akan membantu Atika. Karena Atika yang salah. Allah itu tahu, Bapak. Kalau saya sama sekali tidak bersalah. Kamu salah, tapi masih berpikir bahwa Allah akan mengampuni kamu dari masalah ini. Nggak mungkin, Tika, nggak mungkin. Justru Allah yang akan membuka mata kita semua bahwa kamu yang salah. Dan Allah yang akan membantu saya menyeret kamu ke penjara. Sekuat apapun kamu berdoa untuk minta ampunan atas dosa-dosa kamu, nggak akan berhasil. Karena sebelum dosa-dosa kamu diampuni, kamu harus menebus kesalahan kamu dengan masuk penjara dulu. Kalau Om begitu yakin Atika itu bersalah, berarti kami juga sama, Om. Kami yakin kalau Atika itu sama sekali tidak bersalah. Kami sudah mengenal Atika itu luar dan dalam, Om. Tapi saya sangsi, apakah Om sudah mengenal Naira jauh lebih daripada kami mengenal Atika, Om? Kurang ajar kamu ya. Nuduh saya nggak kenal sama anak kandung saya. Kalau begitu saya mau tanya satu hal sama Om. Pernah tidak Om sangsi atau ragu dengan ucapan Naira? Saya yakin, Om. Jawaban Om pasti pernah. Iya kan? Tapi kalau pertanyaan itu dibalikan ke kami, jawaban kami adalah kami mengenal dengan baik siapa Atika. Om lupa kan?
Om dulu kan pernah bilang, Atika itu orangnya polos, jujur. Jadi Atika nggak mungkin punya intrik, apalagi mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Tapi Naira selalu menggunakan segala hal, Om, untuk mendapatkan apa yang diinginkan Naira. Itu berarti Naira lebih punya intrik, Om. Jadi maksud kamu mau bilang kalau Naira meracuni diri sendiri untuk mendapatkan keinginannya? Itu pikiran gila, Sultan. Dan nggak mungkin. Apa sih yang dicari sama Naira? Apa yang ingin didapatkan Naira? Cinta kamu? Nggak mungkin, Sultan. Nggak mungkin dia mau melakukan hal senekat itu untuk mendapatkan kamu yang di mata saya nggak ada harganya sama sekali. Itu ada apa toh? Pada teriak-teriak gitu. Gawat, oh my God, gawat banget ini. Neneknya Atika itu buta, bukannya tuli. Kalau sampai dengar suaranya Papa, ketahuan semua, kiamat amburadul semuanya. Papa ngapain sih teriak-teriak di rumah orang? Malu, Papa malu. Nah, Mama, kenapa ada di sini? Mama bukannya pingsan di UGD? Ya gimana Mama bisa pingsan dengan tenang kalau Papa teriak-teriak dan bikin malu seperti ini? Udah deh, kita nggak usah ngurusin mereka. Biar pengacara kita yang beresin semuanya, oke? Biar dia yang menyeret semuanya yang ada di sini karena terlibat. Semua itu membela orang yang salah, ya kan? Ya, Mama benar. Buat apa ngomongin anak ini yang nggak jelas siapa orang tuanya, nggak jelas siapa bapaknya? Saya nyesel. Sudah menganggap kamu anak saya. Saya nyesel sekali. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan hubungan darah, dokter. Dan jangan pernah menyalahkan silaturahmi yang sudah pernah terjadi antara saya dengan Dokter Rizal. Karena biar gimana pun, dokter, saya tetap sayang sama dokter. Tika, nggak perlu seperti itu. Karena bagaimanapun juga, orang itu pasti akan membela anaknya sendiri daripada anak yang cuma diangkat anak angkat. Papa lihat sendiri, Papa. Itu orang tetap ngotot mau mengambil posisi Naira sebagai anak Papa. Ya kan? Lagian Papa juga sih yang salah. Dulu bilang, Tika anggap saya sebagai bapak kandung sendiri. Gini nih ngelunjak jadinya. Karena mereka nggak selevel sama kita, Papa. Nggak berpendidikan, nggak bisa dikasih hati. Amit. Lihat tuh, sampai tega mau membunuh Naira, Papa. Hanya supaya pengen jadi anaknya Papa ganti Naira. Nggak banget deh ya. Harus pergi dari sini. Udah, kita pergi sekarang. Ayo masuk. Ayo. Kok Bu Yulia berpikiran seperti itu ya, Kang Mas? Masa cuma gara-gara saya ingin dianggap anak sama Dokter Rizal, saya harus membunuh Mbak Naira? Itu nggak mungkin, kan? Udah, Tika. Kamu gak usah pikirin ya. Gak usah sedih. Kita semua ada untuk kamu kok. Ada apa tuh kalian ini? Kok malam gini pada ribut toh? Nggak apa-apa kok, Mbak. Lihat aja, bentar lagi juga Fahri nelfon gue kok. Nih, hitung ya 1 sampai 3. 1,
Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Terima kasih ya, No, sudah anterin pulang. Maafin ya, waktu itu kata-kata Tante membuat Nino tersinggung. Nggak apa-apa, Tante. Nino juga udah biasa diremehin sama orang. Kok gitu sih? Tante jadi nggak enak. Udah, Tante, nggak usah ngerasa kayak gitu. Mama, ya ampun, Mama dari mana aja malam-malam gini? Mama dari rumah Nino. Kamu sudah dengar nggak soal Atika sama Naira? Iya, Ma, aku udah dengar, aku udah dapet kabar dari Fahri. Terus, Kak Sultannya mana, Ma? Itu dia, Kak Sultan lagi nenangin Atika di sana. Emangnya Atika gimana kabarnya, Ma? Maksud aku perkembangan kasusnya. Kasian ya Naira. Apaan sih lo orang nanyanya Atika, nyambung-nyambung Naira. Ya udah, Tante masuk dulu ya. Ya iya, maksud gue tuh kasihan Naira lagi kritis keadaannya di rumah sakit. Ya, secara kan dia teman main gue waktu gue masih kecil. Terus gue juga belum sempet nengokin dia. Coba tebak. Yang sekarang lagi nemenin Naira di rumah sakit siapa? Tetangga-tetangganya. Ya mama papanya lah, Nino. Kayak gitu ditanya. Salah. Yang nemenin Naira di rumah sakit, ya nggak lain kalau bukan Fahri. Ya, walaupun gue nggak lihat sendiri, tapi gue yakin. Soalnya Naira itu kan bagian gula dan Fahri bagaikan semut. Di mana ada gula pasti ada semut, ya kan? So tau lu. Ya udah, lu coba aja telepon handphonenya. Gue jamin pasti nggak diangkat. Soalnya si semut itu lagi jagain si gulanya. Gak mungkin lah dia ngangkat telepon dari pembasmi serangga. Itu kurang ajar banget sih. Tidak bisa. Semut kan takutnya sama pembasmi serangga kan? Ya nggak? Bener ya? Sekarang gue telepon Fahri. Gue yakin kok pasti dia lagi tidur di rumah. Atau nggak lagi mandi paling. Aku akan terus nemenin kamu di samping kamu, Nay. Sampai kamu sadar. Aku mau jadi orang pertama yang kamu lihat waktu kamu ngebuka mata kamu. Aku mau kamu percaya kalau aku benar-benar cinta sama kamu, Nay. Diandra lagi. Mau apa sih dia? Gak diangkat kan? Gue bilang juga apa, tebakan gue tuh selalu bener. Kalau si Fahri lagi nemenin si Naira. Jadi dia nggak mau diganggu, makanya telepon lu dimatiin. Apaan sih lu? Gimana Tika? Saya baru istirahat. Udah kok. Setelah aku meyakini kalau Tika itu baik-baik aja. Duduk. Kamu masih pikirin soal omongan Om Rizal tadi? Ya iyalah Kang Mas. Tika itu masih kepikiran kok. Kok bisa gitu Dokter Rizal tuh sekarang jahat banget ngomongnya sama Tika kayak begitu. Ya udahlah Tika, nggak usah dimasukin ke hati. Mas tahu nggak? Kalau omongannya Dokter Rizal itu lebih menyakitkan daripada Tika itu harus ditampar-tamparin sama Bu Yulia. Tika, kamu ini kok aneh sih? Ngapain harus takut sama Om Rizal? Lebih baik kita itu takut sama Allah. Karena seberapa benci pun Om Rizal sama kamu, kalau Allah itu berkehendak lain dan kebenaran semua akan terungkap,
Bisa aja kan, Om Rizal yang tadinya benci sama kamu, kembali lagi sayang sama kamu. Seperti dulu. Gitu ya, Kang Mas? Ya emang harus begitu. Udah mendingan kamu sekarang nggak usah pikirin apa omongan Om Rizal yang gak beralasan itu. Ya. Hapus air mata kamu. Senyum dong. Kita udah nunggu sejam nih. Tapi Fahri belum nelfon-nelfon lo juga kan? Yaudah Dedi, lu percaya sama omongan gue. Kalau Fahri itu emang cintanya sama Naira, bukan sama lo. Ya? Enggak. Gue nggak akan ngebiarin lo bahagia di atas kesedihan gue. Lihat aja bentar lagi juga Fahri nelfon gue kok. Nih, hitung ya 1 sampai 3. 1. Kalau gue jantungan gimana sih? Diam ya. Gak boleh berisik. Nanti kalau Fahri sampai tahu lo ada di sini, bisa salah paham. Halo Fahri. Tadi kamu telepon aku ya? Aku lagi di toilet jadi nggak kedengeran. Ya nggak apa-apa lah Fahri. Yang penting kan sekarang kamu udah nelfon balik aku. Tanya. Dia lagi di mana sekarang? Ri, emangnya sekarang kamu lagi ada di mana? Aku lagi di rumah sakit. Aku nemenin Naira soalnya tadi Om Rizal sama Tante Yulia keluar, jadi aku dimintain tolong buat nemenin Naira. Kasian kan kalau dia sendirian. Ya udah nggak apa-apa kok Ri. Ya udah nggak apa-apa kamu nemenin Naira, kan dia sahabat kamu, nggak ada salahnya juga kan? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Lo ya nggak apa-apa lah. Kamu nggak salah paham kan? Salah paham kenapa, Ri? Kan nggak apa-apa dong kalau kamu juga dekat sama Naira. Kasian. Kamu lagi sama siapa sih di sana? Enggak sama siapa-siapa. Aku sendirian kok, Ri. Ya udah deh kalau gitu ngobrolnya dilanjutin besok lagi aja di hari-hari ya. Oke, bye-bye. Udah Dedi, gue yakin Fahri itu nggak tulus sama lo. Dan gue juga yakin Fahri itu licik. Jadi udah deh, lu percaya aja sama gue ya. Ayo sadar, Nay. Kamu harus kuat, Nay. Kamu harus sembuh. Aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Perasaanku kok sesek banget ya. Tiap kali ingat Dokter Rizal ngata-ngatain aku tadi. Sabar, Tika. Sabar. Allah pasti segera nunjuki kebenarannya. Setelah itu, semoga Dokter Rizal juga bisa kembali sayang sama Tika. Ya wes, kalau gitu aku harus sholat. Aku mau minta sama Allah supaya segera mengabulkan permintaan aku itu. Ya Allah, selamatkanlah Naira ya Allah. Karena dia adalah permata hati hamba ya Allah. Tanpa Naira, hati hamba lemah ya Allah. Tanpa Naira, jiwa hamba hampa ya Allah. Apalah artinya hamba bertemu dengan anak hamba dari rahmat. Tapi kalau keadaan Naira seperti ini, Tika mohon ya Allah, sembuhkanlah dia. Sadarkanlah Mbak Naira.
dan ambilkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Tapi ya Allah, alangkah lengkapnya kebahagiaan hamba-Mu ini apabila hamba Engkau perkenankan bertemu dengan anak kandung hamba dari Rahmat. Sehingga hamba-Mu ini mempunyai dua buah hati. Hamba janji ya Allah, hamba akan memperlakukan dia baik-baik saja. Dan hamba janji, hamba tidak mengurangi rasa sayang hamba kepada Naira. Kabulkan doa hamba ya Allah. Ya Allah, kalau Mbak Naira sembuh dan sadar, Atika adalah satu-satunya orang yang paling bahagia. Karena kalau Mbak Naira itu sadar, semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu pasti akan terungkap ya Allah. Dan semua keluarganya Dr. Rizal juga tidak akan menuduh Atika lagi. Dan harapan saya yang paling besar adalah semoga Dr. Rizal bisa menyayangi Atika seperti anak kandungnya sendiri. Dia udah berusaha membunuh anak